Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pertemuannya sekarang, Ibu akan membahas bagaimana penjelasan yang kemarin di kuis ya. Di kuis itu bagaimana sih sistem prosedur untuk penjualan secara tunai ketika kita datang ke toko. Jadi sistem penjualan itu ada yang datang ke toko atau namanya over the counter sales ya. Ada yang sistem bertemu atau COD yang kita kenal dengan istilah COD ya, atau namanya cash on delivery sales, atau dengan pakai credit card. Nah, di sini baik itu over the counter sales, COD, ya ini tambahannya ya, tambahan materi kita di pertemuan terakhir, 2 minggu terakhir ini ya. Ini ada dokumen yang berkaitan dengan sistem akuntansi penerimaan kas tersebut. Ada yang namanya FPT atau faktur penjualan tunai. Ini merupakan dokumen yang utama ya ketika adanya transaksi penjualan secara tunai. Kemudian ada yang namanya pita register cash. Ini ketika misalkan pembeli atau langganan akan membayarkan sejumlah uang ya untuk membayar pembelian barang tersebut yang datang ke fungsi kasir atau fungsi cash. Kemudian ada yang namanya credit card sales slip ya, yaitu sebuah bukti kartu kredit yang diserahkan kepada perusahaan. Dan ada bill of lading namanya. Bill of lading itu merupakan dokumen bukti penyerahan barang dari perusahaan penjualan barang kepada angkutan umum. Kemudian ada COD. COD itu bukti transaksi untuk cash on delivery ya. Dan ada bukti store bank. Artinya di sini bukti fungsi kas harus selalu menyetorkan uangnya kepada bank. Ini harus setiap hari. Ini salah satunya pengendalian kas ya. Dan ada rekapitulasi HPP. Nah, dokumen menurut Jeki Bariduan ini hampir sama dengan dokumen yang diutarakan oleh Mulyadi ya. Artinya dokumen-dokumen ada FPT ya, ada bukti store bank ya, ada pita register. Nah, selain dokumen, ada catatan-catatan yang terkait. Catatan itu berhubungan dengan penjurnalan sebetulnya ya. Nah, ketika adanya penerimaan kas dari penjualan tunai, berarti ada jurnal penjualan, ada jurnal penerimaan kas, dan ada jurnal umum. Kemudian ada stock card atau kartu persediaan ketika berhubungan dengan pengurangan barang, dan ada kartu gudang. Nah, selain dari dokumen dan catatan yang berkaitan dengan penjualan secara tunai, ada bagian-bagian atau fungsi-fungsi yang terkait ya. Ada fungsi penjualan, ada fungsi kas, ada fungsi gudang, fungsi pengiriman, dan ada fungsi akuntansi. Fungsi penjualan ini adalah atau bagian order penjualan, yaitu fungsi yang pertama yang bertanggung jawab menerima order dari pembeli. Kemudian dia mengisi faktur penjualan secara tunai dan menyerahkan faktur tersebut kepada pembeli ya untuk kepentingan pembayaran harga ke kasir. Kemudian fungsi kas atau fungsi kasir, dia bertanggung jawab sebagai penerima kas dari pembeli dan dia juga akan menyetorkan kas kepada bank. Kemudian ada bagian atau fungsi gudang. Fungsi gudang ini yang berhubungan dengan penyiapan barang dagang yang dipesan oleh pembeli, serta menyerahkan barang tersebut kepada fungsi pengiriman barang. Fungsi pengiriman, dia akan mengecek ya terhadap barang yang sudah dikirimkan oleh bagian gudang dan yang sudah dibayar kepada bagian kasir. Apakah terjadi kecocokan atau tidak? Kemudian dia setelah adanya kecocokan, dia bertanggung jawab untuk membungkus barang dan menyerahkan barang yang telah dibayarkan harganya kepada pembeli. Kemudian ada fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi ini melakukan proses pencatatan ya, pencatatan atas terjadinya transaksi penerimaan kas dari penjualan secara tunai. Nah, dari dokumen, catatan, bagian-bagian, kemudian ada prosedur yang akan membentuk sistem akuntansi penjualan secara tunai sendiri. Ada prosedur order penjualan. Prosedur order penjualan ini berkaitan dengan fungsi penjualan, di mana fungsi penjualan akan menerima order dari pembeli dan membuat FPT untuk memungkinkan pembeli melakukan pembayaran kepada kasir. Kemudian dari fungsi kasir ada prosedur penerimaan kas. Ya. Prosedur penerimaan kas ini ketika pembeli atau langganan akan membayar atau fungsi cash akan menerima pembayaran harga barang dari pembeli. Nah, kemudian ada lagi prosedur penyerahan barang. Prosedur penyerahan barang ini berkaitan dengan fungsi gudang yang mengirimkan barang kepada fungsi pengiriman, dan fungsi pengiriman yang akan menyerahkan barang kepada pembeli. Dan ada prosedur pencatatan penjualan tunai, ya, prosedur penyetoran kas kepada bank, prosedur pencatatan penerimaan kas, dan prosedur pencatatan HPP. Ini dilakukan oleh bagian kas atau bagian akuntansi ketika melakukan pencatatan atas transaksi penjualan secara tunai tersebut. Ini prosedur yang dikatakan oleh Bariduan hampir sama ya dengan yang barusan. Dan ini ada khusus prosedur dengan over the counter sales atau ketika dia menerima kas ya dari langsung ke toko. Nah, ini
prosedur juga hampir sama ya. Pembeli memesan barang kepada langsung ke toko ya, kepada wiraniaga. Jadi ketika kita asumsinya kita misalkan beli di supermarket, di department store ya, kita pasti langsung ke wiraniaga atau kepada salesperson ya di bagian penjualan. Kemudian kita akan ke bagian kasir untuk membayar sejumlah uang, dan bagian kasir menerima pembayaran dari pembeli. Menerima pembayaran ini dapat berupa cash, uang cash ya, atau berupa cek atau kartu kredit. Kemudian bagian penjualan memerintahkan atau bagian kasir, bagian wiraniaga akan memerintahkan kepada bagian pengiriman untuk menyerahkan barang kepada pembeli ya, sekaligus membungkusnya ya, dan bagian pengiriman menyerahkan barang kepada pembeli. Biasanya ini berhubungan langsung dengan kasirnya ya. Dan bagian kasir nanti harus menyetorkan kas yang diterima dari penjualan tunai kepada bank, serta bagian akuntansi akan mencatat penjurnalan, yaitu penjurnalan pendapatan secara tunai ya, dan mencatat penerimaan kasnya. Ini ada sebuah kegiatan dari tadi ya, over the counter sales. Dari bagaimana pembeli memesan barang kepada bagian penjualan atau disebut dengan sales person ya, atau wiraniaganya sendiri. Kemudian wiraniaga akan merintahkan kepada bagian penjualan untuk memerintahkan atau bagian gudang untuk ngecek barang ya, sekaligus kepada bagian pengiriman barang akan diserahkan kepada pembeli. Biasanya ini langsung di bagian kasir. Sedangkan pembeli setelah memesan barang, dia akan langsung lari ke kasir untuk membayar sejumlah uang yang berhubungan dengan pembayaran tersebut, yang nanti akan dicocokkan dengan barang yang dia terima dari bagian pengiriman. Setelah cocok, nah baru bagian pengiriman akan menyerahkan barang kepada pembeli. Selain itu, bagian akuntansi akan melakukan pencatatan jurnal penerimaan kas, dan bagian kasir harus menyetorkan kasnya kepada bank. Nah, ini prosedur penjualan tunai atau over the counter sales. Nah, ini flowchart secara komputerisasi. Yang kita akan cek adalah flowchart secara manual. Pertama, ada bagian order penjualan atau bagian fungsi penjualan. Dia memulai dan dia akan melakukan kegiatan manual, yaitu menerima order dari pembeli. Sekaligus dia akan melakukan pengisian FPT. FPT yang diisi berupa 3 rangkap ya. Rangkap pertama akan diserahkan kepada pembeli ketika dia akan membayar sejumlah uang. Rangkap kedua akan diserahkan kepada bagian gudang ya, ketika untuk mengecek barang ya, atau untuk mengirimkan barang kepada bagian pengiriman. Dan rangkap ketiga dia sebagai arsip ya oleh wiraniaganya tersebut. Arsipnya ini secara permanen ya, bentuknya seperti ini, segitiga, dan pengarsipan berdasarkan N itu numbering, nomor urut dari bukti transaksinya tersebut. Kemudian dari tadi ya, dari lembar pertama FPT yang diserahkan kepada pembeli, pembeli akan langsung datang ke kasir. Berarti kasir akan menerima FPT lembar pertama, kemudian dia akan menerima uang dari pembeli, dan kasir akan melakukan kegiatan operasional register cash. Sehingga nanti akan dikeluarkanlah yang dinamakan pita register cash. Pita register cash bersamaan dengan FPT akan diserahkan kepada bagian pengiriman barang. Jadi nanti setelah adanya bukti pembayaran dari konsumen ya, bersamaan dengan faktur penjualan tunai nomor 1 akan diterima oleh bagian pengiriman barang. Selain itu, bagian pengiriman barang juga akan menerima bukti transaksi dari ini ya, dari bagian gudang. Tadi dari bagian ada penjualan, lembar kedua akan diserahkan kepada bagian gudang. Bagian gudang akan melakukan kegiatan menyerahkan barang kepada bagian pengiriman barang bersamaan dengan barang yang sudah dipesan oleh pembeli. Nah, nanti bagian pengiriman akan menerima FPT lembar pertama bersamaan dengan pita register cash dari pembeli, FPT lembar kedua dari bagian gudang. Kemudian bagian pengiriman akan mencocokkan FPT 1 dan FPT 2 sehingga dia akan membandingkan ya lembar pertama dan lembar kedua. Apabila sudah oke dalam pencocokan, dia akan menyerahkan barang kepada pembeli. Nah, berarti nanti ada 3 bukti transaksi. FPT lembar pertama bersama dengan pita register cash dan FPT kedua. Pita register cash dan FPT lembar pertama akan diserahkan kepada pembeli ya, bersama dengan slip pembungkus, kemudian akan diserahkan juga, yang pertama itu akan diserahkan kepada bagian jurnal ya. Ini jurnal itu akan menerima FPT 1 dan pita register cash ya. Kemudian pita register cash ya, artinya yang pertama, sedangkan kalau tembusannya akan diserahkan kepada pembeli. Bagian jurnal itu dia menerima juga store bank yang tadi ya, di sini ada dari fungsi kasir, selain dia melakukan
operational cash dari pembeli, dia juga akan mengisi bukti store bank. Ya, ini bukti store bank yang akan menyetorkan kas kepada banknya bersamaan dengan uang tersebut. Nah, nanti berarti bagian akuntansi akan menerima bukti store bank, FPT lembar pertama, ya, dan ada bukti memorial atau rekapan harga pokok penjualan, sehingga dia akan membuat sebuah pencatatan jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan jurnal umum. Nah, kemudian di sini adalah kegiatan selesai. Artinya selesai kegiatan itu adalah di bagian jurnal atau bagian akuntansi. Nah, sedangkan ini nanti ada di bagian stokat ya, biasanya di bagian gudang. Bagian gudang itu akan mengecek ya, atau artinya dia akan mengeluarkan bukti memorial. Ya, dan ini nanti juga akan diserahkan kepada bagian akuntansi. Nah, ini bukti-bukti PT tadi ya. PT itu buktinya seperti ini ya. Kemudian ada bukti store bank. Demikian pembahasan, dan ini ada pita register cash ya. Demikian pembahasan tentang sistem akuntansi penerimaan kas sebagai tambahan materi dari yang pertama, sistem akuntansi pendapatan. Apabila ada yang kurang dipahami, silakan untuk ditanyakan. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.